Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi saudara dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan saya ada kekuatan untuk dapat sekali lagi menyampaikan firman Tuhan melalui dengan cara atas talian pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya karena apa yang Tuhan telah memberikan saya melihat kuasa kasih-Nya, bukan hanya pemulihan, kesembuhan, tapi kemurahan-Nya yang luar biasa. Bapa di sorga telah menyatakan diri-Nya, telah memberikan segala sesuatu, dan saya dapat nikmati itu dalam beberapa waktu ini. Bagaimana Tuhan menyertai dengan luar biasa dalam hal bukannya kesehatan, tapi dalam pekerjaan dan juga dalam segala usaha yang Tuhan telah sediakan dan berikan kepada saya untuk saya lakukan dan laksanakan. Ini satu yang sangat luar biasa. Saya mau fungsikan sebagai berkat pemuliaan Tuhan, karena apa yang telah berlaku dalam saya sebagai seorang pengajar atau seorang pendidik, saya melihat bagaimana Tuhan menyertai sekolah yang di mana saya bekerja. Tuhan memberikan kemurahan yang luar biasa. Malah saya merasakan bahwa memang saya tahu kita tahu bahwa itu bukan karena kelayakan ataupun karena segala sesuatu yang telah kami usahakan, tapi saya percaya karena kemurahan dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada sekolah ini. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena dapat melihat dan dapat menikmati kuasa kasih Tuhan yang luar biasa ini terjadi sekali lagi di tempat pekerjaan yang saya percaya Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani sebagai seorang pendidik. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini satu lagi kesempatan untuk dapat saya menyatakan ini. Malah saya mau menyatakan message ini, yaitu kita mempunyai pengharapan. Kasih karunia memberikan kita pengharapan dalam keadaan kita lemah, atau mungkin kita boleh dikatakan sedang kekurangan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak menghasilkan, seperti tidak mencapai ekspektasi seperti dunia pikirkan atau norma kebiasaan manusia. Tapi dalam keadaan situasi seperti itulah kita dapat sepenuhnya 100% mengharapkan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, yaitu kemurahan dan juga kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita berdoa sebelum kita teruskan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sudah siapkan dan sediakan baik kita makan rohani yang luar biasa. Malah saya percaya terang baru, pewahyuan kepada setiap kita yang mendengar dan mengikuti renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena saya percaya kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan yang telah memberikan kepada kami bukan hanya kesempatan pada pagi hari ini, tapi setiap detik dalam kehidupan kami untuk menikmati lagi kasih-Mu dalam hidup kami. Melihat pekerjaan-Mu, yaitu mukjizat-mukjizat terjadi dalam kehidupan kami. Hal-hal yang melangkaui daripada apa yang dapat kami jangkakan. Dan kami percaya apa di sorga malah bukan hanya hal-hal yang nampaknya baik menurut pandangan manusia, tapi justru dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, malah dalam saya katakan bahwa kesalahan, malah kesilapan membuat putusan dalam kehidupan kami, itu kami dapat meletakkan pengharapan kepada kemurahan dan kasih karunia-Mu. Malah justru membuktikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan-Mu. Berbicara tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu, biar kami mendapat terang baru pada pagi hari ini yang merupakan kebenaran yang membebaskan kami, memberikan kami kemenangan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya sangat-sangat terhibur dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya, yaitu dalam pasal yang ke-42 ayat 3. Yaitu firman Tuhan mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Wah, luar biasa. Ini satu ayat firman Tuhan yang saya sudah dengar lama, tapi apabila itu menjadi reality, menjadi sesuatu yang sangat-sangat
hidup, berarti, bermakna dalam kehidupan saya pribadi. Sebenarnya firman itu sekar. Nah, saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa bulu yang patah terkulai, sudah patah terkulai, Tuhan mengatakan tidak akan diputuskannya. Dahulu saya pikir yang bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Wah, ini sudah patah, terkulai, patah. Dia katakan patah, terkulai. Selalunya orang melihat bahwa hal-hal seperti ini yang susah dan tidak boleh lagi dipulihkan, baik dicantas saja atau dicabut ataupun di istilah yang digunakan dalam Alkitab ya diputuskan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, haleluya, kasih Tuhan. Dia katakan bahwa justru dalam keadaan seperti yang sangat-sangat keadaan yang sangat-sangat saya boleh katakan teruk, ataupun satu keadaan yang sangat-sangat rosak, malah seperti tidak ada harapan lagi. Karena bulu, mungkin kalau kayu-kayu ataupun jenis tumbuhan lain yang patah mungkin boleh pulih, tapi kalau bulu yang patah itu memang sudah sukar untuk dipulihkan. Itu jenis bambu. Tetapi Tuhan mengatakan walaupun justru dalam keadaan seperti itu tidak akan dipatahkannya atau diputuskannya, tidak akan dibiarkannya musnah. Dan malah dia katakan nyala yang sumbu yang pudar nyalanya. Saya boleh bayangkan nyalaan api minyak tanah yang sudah pudar. Pernah mengatakan, oh kalau sudah seperti itu apa gunanya lagi mau simpan, karena dia sudah expire. Bagus dipadamkan saja. Tidak. Tuhan mengatakan sini bahwa bulu sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Maksudnya ini menggambarkan tentang manusia yang mengalami kelemahan, yang mengalami malah saya katakan kegagalan, malah kekecewaan, malah bukan hanya apa yang dialami oleh orang ini, tapi apa yang dilihat oleh orang lain terhadapnya, bahwa sesuatu yang sukar untuk dipulihkan, yang bagus lagi dibiarkan saja. Kan ada satu sahabat yang mengatakan bahwa jika ada seekor ayam yang sudah sangat sakit teruk, daripada dia sengsara ataupun dalam mengalami segala kesengsaraan itu, bagus dibunuh saja, ditamatkan riwayatnya. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak mau malah melepaskan orang-orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Kehampaan, kekecewaan, putus asa, tanpa pengharapan. Tapi justru dalam orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan berkati. Saya ingin katakan bahwa kemurahan Tuhan inilah yang Tuhan akan lakukan. Yang orang tidak paham tentang apa maksud kasih karunia. Kasih karunia selalu disinonimkan dengan hal-hal seperti ganjaran. Anugerah Tuhan itu seperti sesuatu yang perlu diusahakan, perlu dibuktikan, dinyatakan, dan dibayar harga. Sebenarnya kasih karunia adalah kasih karunia. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa kasih karunia itu bukan kasih karunia jikalau dia merupakan perbuatan. Demikian juga perbuatan bukan lagi perbuatan jikalau dia ada kasih karunia. Kasih karunia tidak berarti jikalau dicampur baur dengan usaha manusia. Nah, kasih karunia ini hanya dapat kita nikmati, dapat kita perolehi dengan asas yang paling dasar ini, yaitu percaya dengan iman. Percaya bahwa Tuhan mau menolong dan memberikan pada kita pertolongan walaupun dalam kelemahan kita. Wah, luar biasa. Bukan karena ada sesuatu yang kita telah lakukan, merit yang ada pada kita, tidak. Tapi kasih karunia, kemurahan Tuhan adalah yang diberikan percuma kepada Anda. Malah kepada Anda dan saya yang seperti ini, yaitu bulu yang patah terkulai, sumbu yang semakin pudar. Malah mungkin ada yang mengatakan bahwa teman tua, saya ini jika disamakan seperti sumbu, saya adalah sumbu yang sudah padam. Saudaraku, Tuhan Yesus mati supaya memberikan hidup kepada kita semua. Dia menggantikan tempat kita, yaitu kematian. Malah firman Tuhan mengatakan musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan adalah kematian. Kematian berbicara tentang satu yang merupakan penamat dalam segala sesuatu. Jika sudah meninggal tidak ada arti lagi. Tapi Tuhan mengalahkan kematian. Tuhan mengalahkan maut. Malah memberikan pada kita hidup daripada kematian yang kita alami. Luar biasa. Karena
Dia telah memberikan hidupnya supaya Anda yang mati dan saya yang mati mengalami kehidupan ini. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, mengasihi Dia maksudnya ialah memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Malah ada satu ketika kita tidak ada dasar untuk percaya karena apa yang telah kita lakukan. Malah satu yang mengecewakan, malah menyakitkan hati Bapa. Tapi justru ketika kita dalam keadaan seperti itu masih menaruh pengharapan pada Bapa. Bapa di surga tahu bahwa apa yang ada dalam diri Anda, yaitu Yesus Kristus kasih-Nya, itu yang tercurah. Dan Tuhan Yesus dan Bapa di surga melihat Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda, malah firman Tuhan mengatakan sangat-sangat plain, dia katakan segala sesuatu itu melibatkan segala hal dalam kehidupan Anda. Mungkin juga kegagalan yang kita sengajakan, mungkin satu yang disebabkan oleh kebodohan kita, keputusan salah yang kita ambil. Tapi saya tidak nafikan bahwa ada di antara kita mungkin mengalami kekecewaan, kehampaan, putus asa karena impact ataupun kesan daripada tindakan dan keputusan dan perbuatan orang lain. Tapi justru dalam situasi seperti ini, firman Tuhan mengatakan Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang sangat-sangat yang kontra dengan pikiran manusia. Bagaimana ada satu kebaikan daripada satu yang hampa, satu yang mengecewakan, satu yang menyakitkan. Kadang-kadang kita mengharapkan ataupun merancang plan atau perancangan kita ialah tapi justru apa yang berlaku ialah B. Tuhan tercampur tangan dalam hal seperti itu karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu. Maksudnya jikalau pilihan kita mungkin Tuhan pilih untuk dapat bekerja bersama, tapi jikalau tidak B, Tuhan masih lagi mau campur tangan karena firman Tuhan mengatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudaraku, mungkin tidak seperti apa yang Anda expect ataupun harapkan, tapi saya percaya dan Tuhan mau kita melihat dengan iman bahwa Tuhan bekerja. Dan jikalau Tuhan bekerja dalam situasi Anda, apapun situasi Anda yang mungkin Anda tidak terfikir akan berlaku dalam kehidupan Anda, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saya mau melangkah lebih ekstrim lagi, sama seperti apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Paulus sangat jelas dia mengatakan hal ini, berbicara tentang satu kelemahan, walaupun dalam perikop ini berbicara tentang kelemahan yang bukan ada orang mengatakan bahwa ini adalah penyakit, ada orang mengatakan bahwa ini satu duri dalam daging itu merujuk kepada penyakit, ada juga orang mentafsir itu sebagai satu utusan iblis, yaitu mungkin juga yang melalui manusia atau pribadi yang ada di sekeliling Paulus yang menjadi hambatan kepada Paulus dalam pelayanannya. Nah, apapun tafsiran tersebut, satu yang istilah yang digunakan oleh Paulus, dan saya percaya istilah itu tidak kebetulan, dia tidak katakan dalam kelemahanku. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, dia katakan begini, cukuplah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah. Nah, perkataan yang digunakan dalam ayat ini yaitu kelemahanlah. Malah Yesus sendiri mengatakan kepada Paulus dalam kelemahan. Nah, jikalau itu kelemahan, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, reflect pada Anda dan saya secara pribadi. Apa kelemahan kita? Kita punya banyak kelemahan, malah kelemahan yang kita mau sembunyikan. Kelemahan ini tidak nampak, orang lain nampak. Kelemahan yang memberi kesan dalam kehidupan kita, malah keputusan dan juga tindakan kita. Kelemahan yang menyebabkan kita gagal, kelemahan yang menyebabkan kita sering mengecewakan orang lain. Saudaraku, saya ingin mengatakan pada hari ini, justru dalam kelemahan, maksudnya satu yang kontra daripada apa yang kita alami, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupan Anda dan saya. Apa yang kita boleh katakan dari ayat firman Tuhan? Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa maksudnya ini? Itu bermakna bahwa saya bangga dengan kelemahan saya, tidak? Atau Anda bangga dengan, atau saya mau Anda bangga dengan kelemahan yang Anda miliki? Tuhan mau yang terbaik.
malah mau memberikan yang terbaik dan mau kita mengalami yang terbaik. Tapi kelemahan ini semua merujuk kepada keadaan situasi yang kita alami dalam dunia sekarang ini. Dalam konteks Paulus itu adalah utusan iblis, duri dalam daging. Wah, itu sangat sakit. Baru-baru ini saya menolong istri saya untuk membuka selumbar ataupun bukan selumbar, dalam bahasa dusun timperen satu yang luka dalam jarinya. Wah, sangat sakit. Tapi begitu kita dapat mengeluarkannya, saya bantu istri saya untuk buka itu satu relief, satu yang sangat melegakan. Saudaraku, seorang bapak di bumi ini, seorang bapak seperti Anda dan saya, manusia biasa, mau anak-anak mengalami yang terbaik, tidak mau mereka sakit. Lebih-lebih Bapak di sorga tidak mau kita mengalami kesakitan, kehampaan daripada kelemahan kita. Tetapi kita mendapat kekuatan, kemenangan, dan mengatasi segala kelemahan kita bukan dengan kekuatan kita. Saya katakan hukum. Selalu juga kata-kata hukum ini satu yang menekan, memberikan bebanan. Saudaraku, atau dengan kata lain saya katakan begini, tidak ada cara lain untuk kita dapat mengalami kemenangan daripada kelemahan kita, hanya melalui kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih Yesus. Maksudnya bahwa jikalau saya lulus bukan karena saya pintar, saya lulus karena Tuhan memberikan saya kebijaksanaan, malah lebih tepat lagi memberikan saya lulus. Karena dalam proses memberikan kelulusan dalam banyak situasi, ini melibatkan ramai orang. Bukan hanya Anda dan saya. Mungkin seorang pemeriksa kertas, wah, mungkin juga sistem, mungkin juga satu lembaga dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan kemurahan Anda dan saya untuk melalui semua ini, sehingga orang-orang sekeliling kita, sistem dan mungkin lembaga itu berpihak kepada Anda walaupun sebenarnya Anda tidak layak. Itulah kemurahan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dalam kelemahan dia sangat bersyukur pada Tuhan, karena itu hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang memerlukan Tuhan. Dia adalah orang yang melihat bahwa kalau bukan kemurahan Tuhan, dia tidak dapat mengatasi semua ini. Malah dia akan melihat kuasa, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban terjadi dalam kehidupannya hanya melalui melihat bahwa dengan dia lemah, tapi bersama dengan Kristus dia menang. Semua apa dalam firman Tuhan dalam Filipi, firman Tuhan mengatakan bahwa aku dapat menanggung, Paulus mengatakan aku dapat menanggung segala sesuatu melalui dia yang beri kekuatan kepada aku. Wah, ini sangat luar biasa. Banyak kekuatan kita dapat melakukan sesuatu, kita dapat melalui, kita dapat mengatasi, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Melalui Tuhan Yesus sendiri, hanya melalui Tuhan Yesus, kuasanya. Saudaraku, apapun kelemahan kita pada pagi hari ini, saya katakan mungkin dalam beberapa waktu ini, dari segi fisikal kita, mungkin dari segi kemampuan kita, kan ada orang mengatakan IQ manusia berbeza-beza. Ya, mungkin kita adalah IQ yang rendah, di bawah 90 dan sebagainya. Kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai pencapaian apa-apa. Tapi ini alasan kita yang paling kukuh, seperti Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanku lah kita percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna. Mujizat bukan mujizat. Jikalau ya bukan mujizat, apa yang pernah Tuhan cakap ini? Begini maksud saya. Jikalau hanya E yang mendapat B, hanya orang yang seperti E yang boleh mendapat B, bukan C yang boleh mendapat B, maka E mendapat B itu adalah normal biasa. Tapi jikalau C yang tidak sepatutnya boleh mendapat B, tapi mendapat B, wah, itu luar biasa. Saudaraku, jikalau saya berjaya karena saya pintar, karena saya bijak, itu normal. Mujizat hanyalah boleh kita katakan bahwa jikalau saya boleh berjaya dalam hidup saya, walaupun saya hanya mempunyai average IQ yang biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Malah seperti saya katakan tadi, this is the only way. Dalam zaman kasih karunia ini, kita hanya boleh melalui semua ini, dan kita boleh mencapai semua ini melalui kemurahan Tuhan. Hanya satu alasan, yaitu dalam kelemahan kita, kuasa kasih Tuhan, kuasa Kristus menjadi sempurna pada depan kita. Itu terjadi pada Yusuf. Ketika Yusuf dijual, malah dibuang oleh keluarganya, oleh saudaranya, dan dia berada tanpa dia minta, tanpa dia mau,
tanpa kerelaannya berada di Mesir sebagai seorang hamba. Sangat-sangat kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi Yusuf mempunyai satu pengharapan, yaitu Tuhannya, yaitu Tuhan kepada bapaknya, yaitu Yakub, Tuhan kepada datunya Ishak dan moyangnya Abraham. Dan itulah yang membezakan dia dalam situasi yang sangat-sangat daif yang dia sedang alami. Dan Tuhan memulihkan dia dengan luar biasa. Bukan karena kepintarannya, tapi kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada dia. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan membuatkan segala pekerjaan Yusuf berhasil. Tuhan yang membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Sebagai seorang hamba. Perlu diingatkan bahwa hamba dalam situasi zaman pada waktu zaman Mesir itu sangat daif. Sangat diperbudakan, sangat penuh dengan kesengsaraan. Tapi yang membezakan ialah penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas. Saya sangat suka ini, yaitu Lukas 15, yaitu berbicara tentang domba yang hilang, berbicara tentang dirham atau duit siling yang hilang, dan yang ketiga yaitu berbicara tentang anak yang hilang. Saudaraku, ini bicara tentang yang hilang. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang hebat, yang luar biasa, atau yang tidak mengalami ada apa-apa masalah. Malah isu sini, masalah yang paling utama sini adalah masalah hilang, the lost. Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang hilang. Malah firman Tuhan mengatakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Itu yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan mengatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini saya katakan peranan Yesus, peranan kasih karunia. Kasih itu pribadi, kasih karunia itu peranannya adalah untuk memberikan pemulihan pada orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Nah, saya suka untuk teruskan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-48. Firman Tuhan mengatakan, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang terkecil lah yang terbesar. Anak-anak ini bicara tentang bukan hanya dari segi kematangan mereka, tapi mereka punya sikap yang innocent, yang tidak pandai rasa bersalah, saya boleh katakan begini. Yang mereka sangat plain. Mereka justru sangat ikhlas dengan sikap mereka. Jika mereka marah, mereka marah. Kalau mereka gembira, mereka ketawa terbahak-bahak. Jika mereka takut, mereka nampak dalam muka mereka. Mereka tidak akan menipu. Mereka tidak dapat menyembunyikan hal-hal yang mereka ingin sembunyikan dalam penampilan mereka. Ini anak-anak. Jadi mereka sangat vulnerable, sangat lemah. Ketika mereka datang dan saya percaya mau peluk Yesus, mau mendekati Yesus, mereka dihalang-halangi oleh orang-orang dewasa. Tapi justru Yesus katakan, jangan halangi mereka. Justru seperti mereka inilah mempunyai kerajaan sorga. Dia katakan, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil. Nah, ini yang saya ingin katakan ini, di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yang sangat terkecil, mempunyai innocent, mempunyai sikap seperti anak ini yang sangat-sangat sangat-sangat jelas nampak dalam kehidupan mereka, cara pandang mereka. Mereka sangat-sangat jujur, ikhlas. Mereka lemah, kan anak-anak ini. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka yang terbesar. Wah, luar biasa. Dan seterusnya dalam Matius pasal 12 ayat 16 dia katakan, demikianlah orang terakhir menjadi yang terdahulu akan menjadi terakhir. Saudaraku, yang terdahulu
menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Mungkin kita kata bahwa saya mengalami hal yang sangat teruk dalam kehidupan saya dibandingkan orang-orang lain. Saya terkebelakang. Kawan-kawan saya sama dengan saya, mereka semua sudah berjaya. Mungkin kamu bandingkan dari segi akademik mereka, pencapaian dari segi pekerjaan mereka, mungkin hasil pendapatan mereka dan sebagainya. Dan kamu kecewa, kita kecewa. Tapi hukum saya kata sekali hukum. Maksudnya tidak ada cara lain. This is the only way. Untuk sebenarnya kita mengalami menjadi orang terdahulu. Nah, saya ingin katakan terdahulu di sini adalah dalam pandangan mata Tuhan. Nah, boleh berlaku dengan izin dan juga kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Nampak Anda menjadi yang terdahulu, tetapi hanya melalui apabila Anda adalah yang terkemudian. Nah, sampai saat ini saya mau tegaskan di sini. Mungkin kamu katakan, jadi penutup kesimpulannya ialah, jadi kita harus menjadi yang lemah, kita harus menjadi yang terkemudian, kita harus menjadi orang yang hilang. Saudaraku, tidak, saya tidak katakan begitu. Bapa di surga mau kita mengalami yang terbaik. Tapi sebenarnya apa yang kita alami dalam dunia ini semuanya adalah sebab kemurahan Tuhan. Menurut saya di luar sana mungkin berbangga dengan usaha apa yang mereka alami dan sebagainya. Tapi jika lebih rencana Tuhan, mereka tidak akan berada di tempat di mana mereka berada sekarang. Dari segi status, kuasa, dari segi material dan sebagainya. Semua kemurahan Tuhan. Malah itu semua tidak berarti. Firman Tuhan mengatakan yang value, nilai yang terbaik dalam hidup kita adalah nyawa kita sendiri. Apa gunanya kita miliki seluruh dunia ini, kata firman Tuhan, jikalau kita kehilangan nyawa kita. Malah terbaik, yang terindah adalah apabila kita melihat dan mendapati nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Itu luar biasa. Itu sangat hebat berbandingan apa yang ada dalam dunia sekarang ini. Nah, saudaraku, Anda dan saya mungkin tidak mengalami sepenuhnya, saya katakan sepenuhnya, semuanya seperti dalam kelemahan. Anda merasa bahwa Anda mempunyai kekuatan, mungkin kehebatan, mungkin kelebihan, kemahiran dalam hal-hal tertentu. Cuma hal tertentu saja Anda mengalami kelemahan. Tapi saudaraku, sebenarnya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita semua adalah hampa. Dan penulis pengkhotbah tahu hal ini, yaitu Salomo sendiri yang menulis kitab, bukan hanya pengkhotbah tapi juga Amsal dan juga pengkhotbah. Dia katakan semuanya sia-sia. Dalam hidup ini semuanya sia-sia. Saya katakan seperti apa yang ditulis oleh Shakespeare. Dia katakan bahwa manusia ini lahir menjadi seorang bayi, kanak-kanak, dewasa, tua, akhirnya meninggal, sia-sia. Dan saudaraku, kehidupan kita menjadi berarti bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Malah firman Tuhan mengatakan, membuktikan bahwa tidak seorang pun di antara kita dalam dunia ini yang benar, semuanya telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk kita mendapatkan kemuliaan Tuhan ini hanya dapat dinyatakan daripada nature kita yang asal, yaitu kelemahan kita. Kita adalah orang-orang yang hilang, yang berdosa, yang lemah, yang keterbelakang. Tapi bila kita percaya dan meletakkan dan melihat bahwa ada pribadi Kristus Yesus yang mengasihi Anda luar biasa, menyelamatkan Anda. Dia adalah tabib, dia adalah gembala, dia adalah seorang wanita yang mencari dirham yang hilang, dan dialah Bapa yang menanti-nanti anak-anaknya yang hilang pulang ke pangkuannya. Bila kita menyadari begitu besar kasih Bapa di sorga atas diri kita, sehingga dia memberikan anak yang tunggal untuk Anda dan saya, sehingga apabila kita percaya, apabila kita hanya percaya, kita diselamatkan. Itulah kebahagiaan sejati. Itulah yang membedakan kita, Anda dan saya, dengan dunia, ada dalam manusia dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, tapi hanya kita melihat melalui perspektif apa yang Paulus katakan ini, itu dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan ayat yang terdapat di dalam
Yesaya sekali lagi, yaitu pasal 42 ayat yang ketiga. Tapi kali ini saya mau membaca apa yang dipetik oleh Matius dalam pasal 12 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan begini. Lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku terkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku, pada Yesuslah pengharapan kita. Kenapa kita berharap? Karena kita penuh dengan kelemahan, malah kegagalan yang mengecewakan, kehampaan, malah pelanggaran dan dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini untuk Anda dan saya, dia katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudaraku, inilah pengharapan yang ada pada Anda dan saya. Mari kita menerima pada pagi hari ini. Menerima maksudnya iman, percaya bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk Anda dan saya. Malah Paulus katakan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Justru dalam kelemahan, Paulus katakan, aku bermegah dalam kelemahanku, karena justru dalam kelemahanku lah kuasa Yesus Kristus sempurna dalam dirinya, dalam diri Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik. Engkau memberikan kami yang terbaik dari surga baik buat kami, yaitu Yesus Kristus, yang terbaik untuk membayar harga yang terburuk dalam kehidupan kami. Kami memiliki segala kelemahan, walaupun mungkin kami merasa bahwa kami kuat, tapi justru Bapa di surga, kami sangat-sangat lemah. Malah jika kami tidak samakan diri kami seperti seorang budak kecil, anak kecil yang lemah, yang mereka sangat memerlukan pertolongan, malah perhatian daripada orang dewasa. Kalau kami tidak melihat diri kami seperti ini di depan Tuhan, kami tidak mengalami segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang baik buat kami. Engkau mau membawa kami yang terkecil ini yang terbesar. Engkau membawa kami yang hilang supaya kami ditemukan. Engkau membawa kami yang berdosa supaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diampuni. Bapak sudah terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa bagi kami. Apapun keadaan situasi pada kami pada hari ini, malah hal-hal yang mungkin kami merasa hampa karena pencapaian kami yang tidak seberapa, karena kegagalan yang telah kami lalui, malah juga keputusan-keputusan yang salah telah kami lakukan. Tapi pada hari ini kami dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan justru dapat melakukan hal yang luar biasa, mukjizat dalam segala kelemahan kami. Kami nyatakan bersama-sama seperti Paulus katakan, justru dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan hanya bagimu. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini diberkati, dan mereka diangkat, dan kebenaran ini membebaskan mereka. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan menyertai dengan luar biasa kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin.